Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Karisma Yulian Anggraini dengan NPM 20065997996, mahasiswa semester 2 Program Studi Okupasi Terapi Universitas Indonesia, ingin menjelaskan seputar MMT atau Manual Muscle Testing pada Lower Extremity. Manual muscle testing merupakan pemeriksaan kekuatan otot terhadap individu pada suatu kelompok otot untuk mengetahui kemampuan individu tersebut dalam mengontraksikan otot. Pemeriksaan ini dilakukan secara manual sehingga tanpa menggunakan alat. Tujuan dari pemeriksaan ini yaitu untuk membantu menegakkan diagnosis, mencegah deformitas, membantu terapis untuk melakukan perawatan, membantu menentukan jenis terapi yang akan diberikan, dan untuk menilai kondisi medis pasien. Penilaian pemeriksaan MMT terdiri dari nilai 0 hingga nilai 5. Nilai 0, tidak ada kontraksi atau tonus otot sama sekali. Nilai 1, terdapat kontraksi atau tonus otot tetapi tidak ada gerakan sama sekali. Nilai 2, mampu melakukan gerakan namun belum bisa melawan gravitasi. Nilai 3, mampu bergerak dengan lingkup gerak sendi secara penuh dan melawan gravitasi tetapi tidak terdapat tahanan. Nilai 4, mampu bergerak penuh melawan gravitasi dan dapat melawan tahanan minimal. Nilai 5, mampu bergerak penuh melawan gravitasi dan mampu melawan tahanan maksimal. Pada pemeriksaan MMT lower extremity, kita dapat melakukan pemeriksaan pada berbagai macam gerakan yang terdapat pada area hip, knee, maupun ankle dan foot. Namun, pada video kali ini saya hanya akan melakukan dua gerakan, yaitu gerakan knee extension dan ankle dorsiflexion. Berawal dari sebuah kasus dengan informasi dan riwayat klien, yaitu seorang perempuan berumur 65 tahun dan tinggal bersama suaminya di rumahnya sendiri. Mereka memiliki dan mengoperasikan sebuah kafe kecil selama 25 tahun hingga mereka harus pensiun 5 tahun yang lalu karena adanya pengembangan lokasi di daerah kafenya. Klien mengalami nyeri lutut bilateral dan sekarang hanya bisa berjalan jarak pendek sampai harus duduk atau berbaring. Dia mengalami nyeri di sendi karpometakarpal kanan, terutama saat memasak, melakukan pekerjaan rumah, dan berkebun. Dia tidak banyak keluar dan mereka tidak mempunyai anak. Keluhannya yaitu klien terbatas dalam melakukan beberapa kegiatan sehari-hari dan terbatas dalam melakukan hobinya. Berdasarkan kasus tersebut, saya melakukan pemeriksaan knee extension pada kekuatan otot 3 karena jika dilakukan pemeriksaan pada kekuatan otot 4 atau 5 dikhawatirkan akan membuat nyeri pada pasien. Langkah pertama, posisikan pasien dengan kaki menggantung dan pastikan paha lurus. Lakukan stabilisasi pada paha bagian distal dan minta pasien untuk melakukan gerakan knee extension yaitu dengan mengangkat kakinya. Lakukan hal yang serupa pada bagian kanan, yaitu posisikan kaki menggantung dan pastikan paha rata, lalu lakukan stabilisasi pada bagian distal paha dan minta pasien untuk melakukan gerakan knee extension. Pada pemeriksaan ankle dorsiflexion, saya menggunakan kekuatan otot 4 dengan alasan pasien mendapatkan tahanan yang minimal dari alas kaki yang digunakan ketika berjalan. Pemeriksaan dilakukan dengan posisi awal kaki menggantung, lalu berikan stabilisasi dan berikan resistensi pada bagian dorsimedial dan minta pasien untuk melakukan gerakan ankle dorsiflexion. Pada bagian kiri, lakukan hal yang serupa, yaitu posisikan pasien dengan kaki menggantung dan lakukan stabilisasi, lalu berikan resistensi pada dorsi bagian medial dan minta pasien untuk melakukan gerakan ankle dorsiflexion.